Ya, Anda kembali bersama kami di Layar Demokrasi, karena tadi Bang Adi Praetno sempat menyinggung juga soal partai-partai kecil yang menolak. Kita tampilkan lagi deh, seperti apa kemudian peta dukungan dan tidak mendukung begitu ya, atau masih belum mempunyai pilihan soal ambang batas parlemen yang memang sejak awal ini sudah mulai dibicarakan sampai dengan hari ini, sampai kemudian Nasdem dan juga Golkar sudah sepakat di angka 7%. Ini dia ya pembagiannya begitu atau peta dukungannya. Yang mendukung ini jelas PD Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKS mendukung tapi kemudian di angka 5% tadi ya, Kang Pipin ya. Kemudian P3 juga mendukung tapi juga di atas 4%, sedikit tidak kemudian sampai di angka 7%. Yang memang menolak ini ada Demokrat, ada PAN dan juga partai-partai yang non parlemen ya, ada PSI, Hanura, Perindo, PKPI, Partai Garuda, Partai Berkarya begitu. Dan yang belum menjawab atau belum menentukan atau masih melihat seperti apa konstelasinya adalah PKB dan juga Partai Gerindra. Saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau kemudian dikatakan menaikkan ini untuk menguatkan sistem presidensial gitu, tidak boleh presidensial ya, itu gimana menurut Anda? Itu satu alasan yang logis tidak dalam konteks kita hari ini? Ya, sangat relatif ya menilai bahwa ini mendukung sistem presidensial. Relatifnya kenapa Kang Pipin? Betul, karena kita melihat ya, jadi sebetulnya di parlemen ini yang dibutuhkan sebetulnya memang partai apakah mendukung menjadi bagian dari partai pemerintah atau misalnya oposisi. Ini akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Makanya kami lebih setuju misalnya sifatnya konfederasi atau pelembagaan koalisi ke depan itu, tetapi dengan payung sistem presidensialisme bukan parlementarian. Ini penting sebetulnya supaya apa? Jadi tetap keberagaman itu dihormati, kemajemukan kita diwakili melalui lembaga parlemen, tetapi dalam sikap politik itu sudah dibatasi dengan adanya yang partai pendukung pemerintah atau di luar pemerintahan. Gitu. Saya kira ini akan menyehatkan supaya nanti seperti PKS saat ini menjadi partai oposisi, menjadi di luar pemerintahan, maka sikapnya jelas kami akan selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah misalnya. Tapi kan seringkali partai kemudian agak-agak berbelok juga begitu kan, ada yang kemudian menjadi partai oposisi dari dalam. PKS juga ketika di zaman-zaman terakhir Pak SBY kan juga begitu kan, pemerintah tapi kemudian juga banyak menolak kebijakan-kebijakan dari pemerintah SBY saat itu. Lambat laun ya, kita akan belajar. Jadi kalau misalnya sudah di dalam maka harus menghormati pilihan. Strateginya tetap saja harus ikut kontrak politik di internal. Sebagaimana Nasdem misalnya, meskipun agak sedikit ingin oposisi tapi tetap berada di Jadi ini konsistensi ini penting. Jadi bagi kami adalah solusi dengan menaikkan PT agak kurang bijak. Tadi porsinya tadi kami melihat di mana bahwa suara akan terbuang, suara masyarakat yang sudah berkumpul kemudian mencoblos kemudian hilang, tidak menjadi perwakilan di DPR misalnya. Dan tentu di sisi lain solusi yang kami tawarkan adalah tadi bagaimana caranya supaya partai-partai kecil ini bisa tetap diakomodasi dalam pelembagaan koalisi. Jadi yang kalau misalnya yang menang capresnya, maka dia akan menjadi partai pendukung pemerintah, konsisten di dalamnya, dan kemudian yang kalah, ya sudah istiqomah di luar pemerintahan untuk mengkritik kebijakan pemerintah begitu. Artinya kalau dikatakan ini untuk memperkuat sistem presidensialisme, tidak juga, karena kemudian pada akhirnya partai politik akan pragmatis juga di parlemen yang membentuk koalisi atau tidak begitu, Mas? Betul. Jadi saya kira ini bahayanya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa sistem presidensialisme itu bahwa harus mendukung apa yang dilakukan oleh presiden, ini berbahaya. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana ada kesetimbangan dalam pemerintahan sehingga sistem demokrasi yang kita adopt ini betul-betul bisa menyehatkan. Jadi bisa menguntungkan masyarakat. Jadi misalnya seperti saat ini. Kalau misalnya partai pemerintah, mohon maaf ya, relatif mendukung cara-cara pemerintah dalam penanganan corona misalnya. Kami dari PKS mendukung bersama kita melawan corona, tetapi caranya terlalu lamban misalnya. Begitu juga kasus Jiwasraya, kemudian kasus-kasus kenaikan BPJS dan yang lainnya misalnya. Nah, kami ingin memperlihatkan bahwa yang paling penting adalah sikap ajak dari partai itu, apakah dia memang konsisten berada dalam satu pemerintahan atau dia berada di luar pemerintahan. Kang Saan, soal konsistensi partai aja sebetulnya sih, bukan soal kemudian presidensialisme. Konsistensi partai itu sebenarnya juga didukung dengan sikap partai itu. Saya sekali lagi, karena partainya terlalu banyak di praksinya, sehingga polarisasi itu tadi, polarisasinya itu kan menjadi lebih spektrumnya kan menjadi lebih luas. Misalnya gini, saya sepakat bahwa konsistensi itu penting. Misalnya partai yang ikut kontestasi
ketika misalnya dia kalah, ya dia konsisten menjadi oposisi. Yang menang harus ada di dalam pemerintahan. Nah, dalam konteks Indonesia ini kan yang kalah kegoda masuk ke ini, bahkan yang ketika ikut masih menjadi oposisi di dalam sendiri kan misalnya. Nah, ini juga memang ke depan ada unsur-unsur curhat dikit Bang. jadi memang ke depan ini juga konsistensi partai itu penting seperti Kang Pipin sampaikan. Tapi saya katakan sekali lagi ambang batas ini tidak ada kaitannya dengan soal konsistensi partai. Ini murni soal relasi antara eksekutif dengan legislatif. Nggak mungkin relasi eksekutif legislatif itu bisa berjalan dengan baik di mana eksekutifnya dalam hal ini pemerintahannya sistem presidialisme di tengah parlementer. Istilahnya kita ini dalam bahasa sederhananya presidensialisme tapi rasa parlementer. Tadi karena kita menganut multipartai yang ekstrim. Nah, dalam konteks multipartai yang ekstrim ini tadi nggak mungkin pemerintah itu bisa berjalan efektif. Banyak pengalaman kok. Pengalaman misalnya gini, saya katakan. Karena saya ketika zaman SBY 2 periode. Periode pertama disibukkan kasus Senturi. Bahkan partai yang ada dalam barisan koalisi pun itu serta-merta menentang pemerintah. Jadi justru lebih repot menghadapi yang di dalam koalisi ketimbang yang ada di luar koalisi jelas. Presiden Pak Jokowi 2 periode pertama juga direpotkan. Relasi antara parlemen dengan pemerintah itu kan juga nggak berjalan. Bahkan yang namanya presiden, pemerintahan dalam hal ini disandra oleh parlemen. Oke. Nah, periode kedua Nasdem gimana? Nasdem kan juga kalau periode Nasdem gini, Nasdem itu kan membangun Nasdem membangun hubungan baik aja dengan PKS oposisi, tapi dalam sikap politik, misalnya Omnibus Law, Jiwasraya, semua Nasdem konsisten mendukung Pak Jokowi tanpa tanpa hal-hal yang lain. Tapi membangun komunikasi politik dengan yang di luar pemerintahan penting. Karena suatu ketika misalnya dalam sebuah perjalanan bangsa ini, kita membutuhkan juga misalnya ketika dihadapkan sekarang tadi, misalnya contoh, kita dihadapkan dengan isu corona. Penting misalnya sama-sama. Nah, kalau misalnya proses komunikasi politik dengan oposisinya, dengan PKS-nya nggak berjalan dengan baik, nanti kan tetap ada hambatan. Tapi kalau ada ini dijalankan dengan baik, ketika kita menghadapi hal yang bersama, PKS bareng-bareng juga kan menghadapi bahaya corona ini kan gitu. Tapi dalam soal-soal kebijakan pemerintah yang lain-lain mungkin bisa beda. Jadi Nasdem bisa beda sikapnya dengan PKS karena Nasdem ada dalam pemerintahan. Tapi sekali lagi dalam konteks ambang batas parlemen, sekali lagi kita ingin benar-benar sekali lagi memperkuat sebuah bangunan sistem politik kita di mana kita menganut paham presidialisme dan itu harus ditopang oleh sistem kepartean. Boleh multipartai, tapi yang sederhana. Tadi, bagaimana dengan pluralisme keragaman? Nah, keragaman itu kan bukan dilihat dari jumlah banyaknya partai. Keragaman itu bisa dilihat dari seberapa besar partai-partai yang ada mampu menghargai, mampu memberikan ruang bagi komunitas-komunitas yang ada. Jadi keragaman itu bisa dilihat misalnya gini, keragaman dalam soal rekrutmen. Nasdem misalnya, ketika rekrutmen tentu juga mengedepankan realitas adanya keragaman. Nggak mungkin dong ketika misalnya melakukan sebuah rekrutmen politik apakah untuk di legislatif, di eksekutif, itu tidak memperhatikan faktor-faktor itu. Jadi keragaman sekali lagi jangan bukan diukur dari jumlah partai itu. Tapi seberapa besar partai itu dia bisa menghargai, dia toleran terhadap pluralisme, terhadap keanekaragaman tadi. Kalau ada suara yang hilang, hangus misalnya, itu kan sebagai sebuah konsekuensi politik. Kalau kita menggunakan sistem distrik apalagi, itu kan hilang semua tuh suara. Toh nggak ada masalah, toh masyarakat tetap terwakili. Jadi ketika misalnya dia menjadi seorang kongresmen atau dalam sebuah sistem distrik, bukan berarti suara yang kalah itu tidak terakomodasi, tetap akan direpresentasikan oleh
anggota parlemen yang terpilih di distrik. Oke, sebelum saya ke Bang Adi Praetno, Kang Pipin lagi bagaimana? Karena keragaman itu bukan diukur dari jumlah partai yang banyak tadi itu, justru bagaimana kemudian partai bisa mengakomodir seluruh perbedaan ya begitu atau keanekaragaman itu tadi dalam perekrutan kah dan lain sebagainya. Justru buktinya adalah 13 juta suara hilang, tidak terakomodasi. Jadi ketika dia sudah menitipkan ke sebuah partai politik, misalnya sekarang 7 partai hilang. Kalau ditambah jadi 7%, tambah 2 lagi yang hilang. Jadi 9 partai yang hilang kursinya di DPR RI. Bagi kami misalnya yang di atas 7% saat ini PKS, tentu ini menguntungkan. Tetapi kami melihat picture yang lebih besar bahwa keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, ya kita harus menghormati itu dan kita ingin supaya jangan sampai terjadi chaos. Ketika misalnya ada partai politik yang memang misalnya signifikan suaranya, tetapi karena PT-nya terlalu tinggi, maka mereka merasa tidak terakomodasi kepentingan di parlemen, sehingga mereka menjadi parlemen jalanan, sehingga melahirkan chaos misalnya. Ini kan juga harus menjadi salah satu perhatian bagi kita semua. Jadi saya kira ini masalah kebijaksanaan di antara partai-partai politik. Bukan karena PKS menurut Bang Adi Praetno tadi masih di angka 6-7%, agak-agak ngeri-ngeri sedap juga, 6-7-8% gitu. Ya. Kami sih, jadi poinnya begini, kalau survei dari dulu PKS itu 3-2%. Tapi baru saat ini kami mendapatkan survei itu di angka 7,6%. Oh, berarti itu bisa 7,2%. Optimistis lebih tinggi lagi sebetulnya. Ya, Kalau PKS sebenarnya lebih optimis. Nasdem yang surveinya dari dulu 2, aja tetap konsisten 7% gitu. Kami nggak mau dibawa. Kami ingin menghormati. Bang Adi Praetno, Anda harus senyum-senyum apa yang ingin Anda tanggapi dari diskusi yang tadi kita sudah lakukan? Saya kira tidak perlu risau dengan naiknya ambang batas parlemen yang 7%. Sekali lagi, captive market, politik kita cukup terbuka. Tinggal bagaimana partai ini bekerja, meyakinkan sekitar 40% masyarakat yang nggak ke TPS. Ayo dong ke TPS, coblolah partai saya. Kan begitu aja problemnya. Yang menjadi keluhan publik itu adalah ketika ambang batas dinaikkan, semua pada menjerit seakan-akan membunuh demokrasi. Mereka nggak bekerja kok buat rakyat. Nyatanya rakyat masih belum banyak yang nggak memilih. Itu belum disentuh artinya. Ini yang saya kira menjadi penting. Yang membunuh demokrasi itu ketika ceruk pemilih itu sudah terbagi rata ke semua parpol besar dan menengah. Sehingga tidak ada ruang untuk bergerak, terutama partai menengah dan nggak lolos parlemen untuk mengkapitalisasi keuntungan politik. Nah ini yang saya kira harus dilihat. Ini adalah satu tantangan kerja politik bagi partai. Biar ada wakilnya di Senayan. Kan begitu Mas. Jadi sekali lagi tingkat partisipasi politik dalam pileg itu rendah. Hanya di angka 65%. Masih banyak yang nggak datang ke TPS. Pertanyaannya adalah, lalu you bikin partai ngapain? Jangan hanya sibuk berwacana, jangan hanya sibuk perang di udara. Serangan di darat juga harus dilakukan. Kasih data partai terbaik dong. Kasih optimisme, karena dia punya survei juga. Ya, itu rahasia dapur, ada harganya, repot untuk dijelaskan. Tapi yang jelas masyarakat sekitar 40% masih belum merasa diyakinkan oleh partai untuk datang ke TPS memilih caleg ataupun partai tertentu. Ini yang harus dimaknai secara positif. Tapi kan endingnya nanti apakah 7%, 6%, atau 5%, itu tergantung voting. Karena ini belum quorum. Ini sebatas diskursus politik yang saya kira harus dimaknai secara positif. Ini tantangan bagi partai biar tidak bekerja 5 tahun sekali. Itu aja. Jadi kalau mau lolos ke Senayan 5 tahun mendatang, kerjalah dari sekarang. Jangan sibuk main medsos. Sentuhlah. Tapi bagaimana konsekuensi kalau tadi Kang Pipin katakan ada suara yang kemudian menjadi hangus begitu, tidak terwakilkan, artinya kan ada suara-suara yang tidak punya perwakilan di Senayan. Tapi kita bahas nanti, Bang Adi Praetno, Kang Pipin dan juga Kang Saan. Kami akan segera kembali setelah lagi.